Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu kedua Prapaskah. Kerana ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Murah. Jemaat, mari berdiri. Menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat sekalian, nats pembimbing dalam Amsal pasal 8 ayat 13 demikian,
Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mari kita sambut salam rasuli. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetap ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salib kudus menjulang mulia, kelak seluruh makhluk menyembah. Ikutlah Dia, yakin dan teguh, Sang Kristuslah Tuhan, Juru Selamatmu. Salib kudus menjulang mulia, kelak seluruh makhluk menyembah. Jemaat sekalian, sekarang mari kita mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca kesaksian firman Tuhan dalam kitab suci dan juga mendengar pemberitaannya serta penghayatannya.
Mari berdoa. Ya Tuhan yang kami sapa dalam Kristus Yesus, dalam ibadah yang kudus ini, kembali kami diberi kesempatan berharga untuk membaca dan mendengar kesaksian firman-Mu dalam Alkitab. Ya Tuhan, beri kami sukacita dan kerenahan hati untuk menyambut firman-Mu. Biarlah di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Lalu kami hidup, bekerja, dan melayani hanya dalam kebenaran firman-Mu. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami dan bagi dunia ini. Amin. Jemaat sekalian, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini sebagaimana ada dalam SBU dan SGDK, jangan sombong, tetapi tetaplah rendah hati. Saya ulangi, jangan sombong, tetapi tetaplah rendah hati. Jemaat sekalian, tema ini yang jelas bersifat moral, etik,
yang juga tidak bisa dilepaskan dari iman, selalu relevan dan urgen. Jadi tema tadi memang selalu relevan dan mendesak. Mengapa? Karena kesombongan atau sikap angkuh, membanggakan diri, tetap muncul di mana-mana sebagai fenomena sosial dan muncul dalam segala aras kehidupan. Antar individu, kesombongan antar kelompok, keangkuhan antar komunitas atau golongan, antar suku, antar bangsa. Sebab itu ada bermacam-macam kesombongan. Ada kesombongan individu, merasa diri hebat, merasa diri lebih pintar, lebih kaya, lebih kuat. Pokoknya merasa diri superioritas dari orang lain. Ada kesombongan rasial antar suku bangsa tertentu yang merasa diri lebih maju, lebih kuat, ekonomi, militer, dan persenjataan. Sebab itu muncul peperangan-peperangan, konflik antar bangsa. Jelas bahwa peperangan antara Rusia dan Ukraina erat kaitannya dengan kesombongan ras. Kemudian ada kesombongan intelektual. Ada lagi kesombongan rohani, merasa diri paling suci, paling benar, orang lain kafir. Bahkan dalam gereja mungkin sadar atau tidak sadar, ada orang atau jemaat yang merasa diri berjasa dalam pelayanan gereja. Kalau bukan saya, gereja ini tidak berjalan atau tidak berdiri. Dan sebagainya, mungkin ada contoh-contoh lain. Nah, semua bentuk kesombongan tadi menimbulkan berbagai masalah. Saya katakan tadi konflik, perselisihan, ketidakharmonisan. Tadi saya katakan juga peperangan, penindasan, dan lain-lainnya. Pendeknya jemaat sekalian, sikap sombong itu merusak hubungan antar manusia, antar kelompok, antar golongan, antar bangsa. Bahkan kalau boleh saya katakan, kesombongan itu mereduksi dan merusak hakikat kemanusiaan. Benar apa yang dikatakan sebuah kata-kata bijak bahwa kesombongan menjadikan hidup ini palsu atau semu. Tetapi kerenahan hati menjadikan hidup ini nyata, menjadi berkat bagi orang lain. Pride make us artificial, but humility make us real. Nah, kalau kesombongan merusak relasi antar manusia, antar suku, bangsa, dan komunitas, maka sebaliknya, saudara-saudara, kerenahan hati, humility, memperkuat keharmonisan hidup bersama, mempererat persekutuan kasih, dan dalam semua aras kehidupan. Nah, sikap demikianlah jemaat sekalian yang perlu dibangun dalam kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat, terutama dalam persekutuan jemaat atau persekutuan gereja atau dalam pelayanan. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fenomena kesombongan atau sikap keangkuhan
juga dirasakan dan digumuli oleh Nabi Habakuk dalam tugas panggilannya. Sikap sombong ditunjukkan oleh kalangan elit masyarakat Yehuda yang karena merasa diri hebat, kaya dan berkuasa, dengan semena-mena menindas dan memeras orang-orang biasa, orang sederhana, bahkan orang-orang benar. Nabi Habakuk dalam bacaan sebelumnya mencap orang itu sebagai orang fasik, lalim, jahat, dan berkhianat terhadap imannya. Bisa kita baca Habakuk 1 ayat 13. Sikap sombong juga dipertontonkan oleh bangsa Kasdim Babilonia yang karena kekuatan kebesaran bangsanya sepertinya dengan leluasa menjajah dan membuat umat Allah mengalami penderitaan. Kesombongan bangsa ini seperti halnya saya katakan tadi konflik antara Rusia dan Ukraina adalah kesombongan rasial. Peperangan penindasan terhadap bangsa-bangsa yang lemah secara sosial politik dalam sepanjang sejarah justru terjadi karena adanya superioritas kebangsaan atau apa yang disebut bahasa Jerman Überalles. Nah, kedua kesombongan itulah yang dikeluhkan atau diprotes oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan yang diungkapkan melalui doa yang dialogis karena seolah-olah Tuhan berdiam diri terhadap penderitaan orang-orang benar dan tidak menghukum orang-orang sombong yang nyata-nyata fasik. Nabi Habakuk mengeluhkan seolah-olah Tuhan membiarkan ketidakadilan terjadi di tengah-tengah umatnya. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita cermati lebih dalam, di balik keluhan atau protes Nabi Habakuk ada sikap skeptis, ragu-ragu dalam iman, atau mungkin Habakuk mengalami krisis kepercayaan. Dan hal ini wajar, walaupun sangat berbahaya, saudara-saudara, dan sering terulang dalam kehidupan orang-orang percaya, karena Tuhan lama sekali tidak menjawab doa-doa dari Habakuk. Sebab itu dia merasa skeptis. Maka mulai timbul keraguan-raguan terhadap kasih dan kekuasaan Tuhan. Nah, ini tersirat pada ayat 1 dalam bacaan tadi, boleh dibaca. Nah, saya beberapa kali mendengar fenomen ini muncul dalam jemaat. Orang-orang yang sangat tekun berdoa dalam iman dan sungguh-sungguh berupaya supaya sembuh dari penderitaan penyakit yang akut. Tapi akhirnya kecewa karena tidak tertolong. Akhirnya dia bilang, saya tidak mau peduli lagi dengan Tuhan. I'm finished with God. Saya tidak mau percaya lagi. Nah, seperti itu sering muncul. Makanya saya katakan ini sering terulang apa yang dipertanyakan atau diadukan oleh Habakuk kepada Tuhan.
Nah, sebab itu jemaat sekalian, harus ditegaskan di sini menyimak bacaan tadi ayat 2 sampai 5 bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa umatnya pada saatnya menurut perkenanan dan kehendak dan menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita, apalagi paksaan kita. Dalam bacaan tadi jemaat sekalian, jawaban Tuhan tetap dalam bentuk pengharapan. Tidak serta-merta Tuhan melakukan seperti diharapkan oleh Habakuk. Tetapi tetap dalam bentuk pengharapan. Tapi ini adalah jawaban. Ingat, pengharapan kepada Tuhan bukan pengharapan spekulatif. Tetapi pengharapan yang pasti secara mutlak. Sebab itu jawaban Tuhan dalam bentuk pengharapan tidak boleh diartikan sebagai pengabaian terhadap umatnya, terhadap orang-orang benar yang berada dalam keadaan sulit. Yang memang kita bisa mengerti yang membutuhkan pertolongan. Ingat, ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik di balik semuanya itu. Yaitu supaya umatnya, supaya mereka tetap sabar, tegar, tidak gampang menyerah di tengah-tengah terpaan badai yang dahsyat. Dalam situasi demikian, jemaat sekalian, umatnya diajak untuk tidak mudah rapuh iman di tengah-tengah goncangan-goncangan berat. Umatnya atau orang benar harus tetap percaya bahwa pada saatnya keadilan Tuhan pasti dinyatakan. Itulah yang dikatakan dalam bacaan tadi, bahwa orang-orang sombong, orang-orang yang membusungkan dada, orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri, yang tidak mengindahkan kekuasaan Tuhan, pasti, saya ulangi, pasti akan mengalami kehancuran karena kesombongannya sendiri. Kesombongannya sendiri akan menjadi bumerang bagi dirinya yang menghancurkan diri mereka sendiri. Ayat 5, orang-orang sombong dan hianat dia berlagak, tetapi ia tidak akan tetap berada. Ia akan mengangakan mulutnya seperti orang mati. Kesombongannya menjerat dirinya dalam kebinasaan. Artinya, jemaat sekalian, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan pasti menghukum orang-orang sombong pada saatnya dengan caranya sendiri. Nah, keyakinan ini mesti dipegang teguh oleh umatnya. Dan kita tetap berpegang teguh, dan ini menjadi kekuatan untuk tetap hidup sebagai orang-orang benar. Hidup dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mengakui keterbatasan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan kita. Sambil menggantungkan seluruh hidup dan pengharapan hanya kepadanya. Itulah yang disebut orang-orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Bukan oleh kehebatan, kekuatan, dan usahanya sendiri. Paulus mengutip keyakinan ini sebagai dasar pembaharuan gereja yang dikutip oleh Martin Luther, yaitu Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11. Kita diselamatkan
bukan oleh perbuatan kita, tetapi semata-mata oleh anugerah Allah yang sering kita sebut sola gratia sola fide. Itulah sebenarnya yang dimaksud orang benar pada ayat 4b dalam bacaan tadi. Orang benar adalah orang-orang yang tetap setia, tidak mudah goyah iman, orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Sebab itu mereka disebut orang rendah hati. Di tengah-tengah berbagai tantangan, dia tetap berpegang pada kasih Tuhan. Mereka itu semua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam perspektif perjanjian baru, jemaat sekalian, maka orang-orang benar pada ayat 4b adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Melalui penderitaan dan salib, Yesus dengan penuh kerendahan hati, taat sampai mati, rela menanggung hinaan dan kutukan dan dosa-dosa dunia, supaya kita hidup atau diselamatkan. Kerendahan hati Yesus diungkapkan oleh Paulus dalam bahasa doksologi yang indah dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menyerahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dapat dikatakan jemaat sekalian bahwa semua kesombongan telah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Dan oleh sebab itu tidak ada alasan bagi semua orang-orang yang dibenarkan, orang-orang percaya, untuk bersikap sombong. Sebaliknya, kita harus hidup meneladani kerendahan hati Yesus. Tetap berdiri dalam kebenaran di tengah-tengah berbagai goncangan hidup. Tetap kuat iman di tengah-tengah berbagai tantangan. Dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, kita terpanggil tetap menyerahkan diri secara utuh dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Orang yang rendah hati secara demikian, saudara-saudara, pasti diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kerendahan hati inilah yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan berjemaat, supaya pelayanan kita semakin maju dan penuh keberkatan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap,
seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat sekalian, sekarang mari kita berdiri dalam kebersamaan semua orang-orang percaya di semua tempat dan abad. Kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dalam penghayatan iman yang sungguh berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Sekarang mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seberhana muka bumi ini. Persatukanlah gereja-gereja-Mu dalam persekutuan yang esa dan ekumenis, dalam pelayanan dan kesaksian. Biarlah semua orang yang terpanggil melayani gereja-gereja-Mu, yang di dalamnya termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sungguh-sungguh melayani dengan penuh kerenahan hati, seperti yang dipercontohkan oleh Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja-Mu dalam pelayanannya untuk meruntuhkan kesombongan-kesombongan dunia ini, dan sebaliknya memberitakan dan mengajarkan hidup dalam kerenahan hati. Ya Tuhan, tolonglah gereja-gereja-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GPIB Bukit Zaitun, Makassar,
khususnya yang berada dalam ibadah ini secara virtual. Bahkan bagi semua jemaat orang-orang percaya yang ada di mana-mana. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah mereka dalam keberadaan masing-masing, dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas. Kuatkan mereka semua supaya tetap hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan, hidup dalam kerendahan hati, meneladani Kristus, hidup sabar dan tegar di tengah-tengah berbagai terpaan badai dan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ya Tuhan, kuatkan semua jemaat-Mu untuk memikul salib Kristus dan tetap semangat dalam pelayanan jemaat, bahkan memberi yang terbaik sebagai persembahan demi pembangunan tubuh Kristus. Ya Tuhan, kami mohon persatukanlah jemaat-Mu sebagai persekutuan pelayanan. Apapun fungsi, tugas, dan peran kami dalam jemaat, sebagai ketua majelis jemaat, sebagai pelayan-pelayan, para pendeta, para majelis, para penanggung jawab kategorial, panitia dan tim kerja pelayanan dan unit-unit lainnya. Biarlah mereka boleh berjalan bersama dalam ikatan kasih dan dalam kerendahan hati, saling menyempurnakan dan saling menunjang satu sama lain. Berkati juga semua program-program pelayanan kami, khususnya yang akan kami lakukan di minggu mendatang ini. Ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu dan berkatilah mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi persiapan-persiapan jemaat-Mu untuk menyambut dan menghayati Jumat Agung dan Paskah. Baik persiapan-persiapan pribadi, persiapan setiap keluarga, maupun persiapan Paskah jemaat. Berkati juga persiapan-persiapan jemaat-Mu di sini untuk pelaksanaan peneguhan sidi jemaat. Ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa bagi jemaat kami yang sakit, yang mengalami pergumulan-pergumulan, bahkan kedukaan karena kehilangan yang dikasihi. Tolong kuatkan mereka, jamah mereka dengan kesembuhan, dengan penghiburan, dan dengan pengharapan yang kokoh. Ya Tuhan, kami mohon tolonglah mereka. Kami pun juga mohon berkat-Mu dan perkenanan-Mu bagi jemaat kami yang berhari ulang tahun. Masing-masing pribadi Tuhan kenal secara baik. Jemaat yang boleh berbahagia dan bersuka cita, Tuhan juga berkenan menyambut ucapan syukur mereka. Biarlah mereka senantiasa mengalami sukacita dan senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, selalu kami mohon, tetaplah hadir dengan kasih dan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami, dengan seluruh dinamika yang terjadi di dalamnya, yang di dalamnya umat-Mu adalah bagian yang utuh. Ya Tuhan,
dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, saatnya kita memberi persembahan sebagai tanda syukur atas berkat-berkat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 7 hingga 8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Kudus, Engkaulah yang mengatasi segala langit. Oleh firman-Mu segala sesuatu diciptakan. Engkau mencurahkan hujan berkat dan matahari menyinari bumi. Sehingga kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menghadap hadirat-Mu, seraya mengucap syukur sambil membawa persembahan kepada-Mu. Semua itu sebagai ungkapan cinta dan kesetiaan.
Pimpinlah kami untuk selalu menyatakan kebaikan-Mu melalui pemberian kasih yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita saat ini. Salam persekutuan. Bersyukur.